Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saifuddin dengan nomor induk mahasiswa 2082000069. Saya berasal dari kelas Tadris IPS B IAIN Ponorogo yang akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengertian metode studi kasus. Metode studi kasus sendiri adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan. Metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu. Kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya. Kemudian metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis dan menemukan solusi baru dari topik yang dipecahkan. Itulah sedikit mengenai pengertian tentang studi kasus. Metode ini dapat dikembangkan atau diterapkan pada mahasiswa manakala mahasiswa memiliki pengetahuan awal tentang masalah dalam kehidupan manusia dari berbagai pribadi maupun makhluk sosial, menemukan banyak kasus yang dihadapi yang perlu dipecahkan. Jadi di sini adalah memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat atau pribadi dengan melakukan penelitian-penelitian tertentu, dengan melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh individu maupun mahasiswa tersebut. Metode studi kasus ini mendorong penetapan masalah, investigasi, dan persuasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, satu dari elemen terpenting metode studi adalah termasuk di dalamnya diskusi secara kolaboratif isu yang ada pada kasus, dan dengan cara itu, mahasiswa dapat mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan apa yang perlu mereka ketahui dengan tujuan untuk memahami kasus dan menetapkan masalah untuk diinvestigasi. Jadi, di sini mahasiswa dituntun untuk menentukan atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat menggunakan cara-cara tertentu, seperti pemecahan masalah menggunakan teknik pendekatan, atau juga bisa disebut dengan saling berkomunikasi atau mengkolaborasikan beberapa pendapat untuk mendapat suatu pencerahan atau pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa ini dituntun untuk mendapatkan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan berbagai cara, dan cara-cara tersebut bisa juga untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada dalam masyarakat dan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, bukan hanya saja dengan memecahkan masalah itu sendiri, pemecahan masalah itu juga bisa dilakukan dengan kolaborasi atau mengkolaborasikan antara dua pemikiran, atau dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Metode studi kasus adalah termasuk di dalamnya diskusi secara kolaboratif isu yang ada pada kasus. Jadi kasus yang ada atau isu-isu yang ada di dalam kasus nanti akan digabungkan untuk mencari sebuah penyelesaian antara dua cara maupun lebih untuk menghasilkan cara memecahkan masalah tersebut, sehingga dapat diperoleh cara untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan tersebut. Dengan adanya diskusi kolaborasi tersebut, mahasiswa tentu berinteraksi dengan sesamanya. Jadi nanti setelah atau dalam pendiskusian masalah tersebut, mahasiswa akan secara tidak langsung mengalami kontak sosial, atau bisa juga dinamakan dengan interaksi sosial dengan sesamanya dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran studi kasus. Jadi dalam pembelajaran studi kasus nanti
kalau diselesaikan secara kolaboratif atau berkelompok yang nantinya akan juga ikut serta, yaitu komunikasi antar sesama teman satu kelompok yang nantinya akan semakin mempererat suatu tali persaudaraan antara mereka, dan mungkin juga dapat menghasilkan pemecahan masalah dengan lebih mudah dengan mengkolaborasikan individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut. Terlebih lagi saat mahasiswa melakukan kegiatan pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Jadi dalam hal mengambil keputusan itu hal yang tidak mudah, karena beberapa individu pastinya memiliki suatu pendapat yang berbeda. Jadi untuk melakukan pemecahan masalah harus ada pengambilan keputusan juga, dan kemudian interaksi antar mahasiswa sangatlah dibutuhkan. Nah, di sini sudah saya katakan seperti tadi, interaksi mahasiswa sangat dibutuhkan karena dalam interaksi pemecahan studi kasus ini, jika berkelompok harus menggunakan interaksi atau tukar pikiran antara setiap individu supaya menghasilkan interaksi yang baik kepada teman satu kelompoknya. Ya, selain itu ada juga yang dinamakan dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, apa sih pengertian kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan interaksi sosial, pemecahan pembelajaran studi kasus? Nah, kemampuan berpikir kritis hendaknya mampu melatih aspek intelektual, emosional, dan keterampilan bagi mahasiswa. Salah satu potensi tersebut adalah keterampilan berpikir kritis, yang mana kemampuan tersebut harus ditingkatkan oleh guru dan pendidik. Kemampuan berpikir kritis ini sangatlah perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa, sebab banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dipecahkan dan diselesaikan dalam perkuliahan hubungan internasional. Kemampuan berpikir kritis berkaitan dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi manusia yang perlu dikembangkan untuk mencapai kapasitas optimal, atau bisa dikatakan dengan kapasitas tertinggi dari manusia. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan sebenarnya bukanlah satu hal yang baru. Namun dalam mata kuliah hubungan internasional merupakan suatu keharusan. Menurut Supriya dan Winata Putra, berpikir kritis adalah suatu proses berpikir dengan mengemukakan penelitian dengan penetapan norma dan standar yang tepat. Jadi di sini metode studi kasus tadi juga menekankan kepada pemikiran kritis. Bagaimanakah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara tertentu yang nantinya akan meningkatkan mahasiswanya atau guru-gurunya untuk berpikir kritis ke arah bagaimanakah caranya menyelesaikan masalah ini dan bagaimanakah caranya untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya memohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.